Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Joheri atau biasa dipanggil Heri Coet. Saya Ketua Umum Yayasan Anugerah Insan Residipis atau Yayasan Air ya. Berangkat dari nama siapa itu Heri Coet ya. Oke, jadi saya itu dulu sempat punya nama Heri Coet dari para koboi kolot ya, preman-preman senior yang ada di daerah Jamika, Bandung. Nah, akhirnya nama itu melekat di waktu saya SD, SMP, SMA, melekat ya nama itu sampai sekarang, sampai saat ini ya. Berangkat dari broken home ya, ibu saya ke kanan, bapak saya ke kiri, saya lalu mempertahankan hidup dan adik-adik saya yang 7. Jadi dengan cara, karena saya waktu itu masih sekolah SMP, sehingga ada 2 option yang saya lakukan karena waktu masih sekolah. 2 option itu, pertama berbuat kriminal, kedua berbuat narkoba. Selain menjualan narkoba juga saya memakai waktu itu ya. Jadi waktu SD saya sudah mengenal obat, meskipun bukan daftar G waktu itu baby cry, BK ya. Tapi akhirnya jadi tahu dari mulai BK, daftar G, ya akhirnya jadi ke ganja, jadi ke inek, jadi ke sabu, ya, ke mushroom, ke hasis, ke pokoknya semua narkoba yang waktu itu memang saya pernah coba. Akhirnya mentok di Putau ya. Jadi akhirnya dengan seiring waktu ya, dengan saya berbuat kriminal, dengan saya memakai narkoba, berjualan narkoba kurang lebih selama 10 tahun, dan saya mondar-mandir ke dalam penjara selama 8 kali dengan kasus yang sama ya. Tapi akhirnya memang itu yang membuat saya jera, dan itu salah satu pengalaman hidup buat saya sehingga saya paham ya, saya paham tentang penjara, saya paham di pemasyarakatan ya, saya mendapat pembinaan dan saya mendapatkan sesuatu yang hilang yang tidak pernah saya dapat di dalam keluarga saya. Saya mendapatkan sesuatu yang hilang itu di dalam penjara, dan alhamdulillah sampai saat ini saya bisa bertahan hidup dan menjadi ketua umum sekaligus pendiri Yayasan Anugerah Insan Residipis. Ini Yayasan Air yang artinya Yayasan Anugerah Insan Residipis. Simpel buat saya waktu itu, semoga Yayasan Air ini menjadi anugerah buat para insan residipis ya, yang bisa memberikan kesegaran, kesejukan ya. Jadi lebih ke bagaimana membangun ekonomi atau mesejahterakan para mantan napi yang selama ini dipinggirkan, dimarginalkan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Ini berangkat daripada Yayasan Air itu. Jadi sebelum Yayasan Air saya sudah beberapa kali berganti-ganti yayasan ya. Dan pendiri yaitu sewaktu saya masih di dalam dengan Pak Raja Nur Agung ya. Waktu itu Pak Raja Nur Agung masih petugas di Rutan Kebonwaru ya, Rumah Tahanan Negara Kebonwaru. Jadi beliau selalu mengingatkan saya atau memberikan motivasi kepada saya agar saya ini berhenti ya di dunia kriminal maupun dunia narkoba, karena sering masuknya ke dalam rutan waktu itu. Jadi saya selalu ketemu dengan beliau, dan akhirnya selalu beliau memberikan saran serta arahan ya, yang disebut pembinaan. Jadi saya mungkin salah satu orang yang beruntung yang mendapat pembinaan istimewa dari beliau
sehingga menjadi pendiri ya daripada Yayasan Air ini. Dari tahun ke tahun saya rintis Yayasan Air ini dari tahun 2000 ya, 2000, dan diawali dengan stigma negatif residipis. Karena waktu itu saya sebagai penyandang residipis waktu itu betul apa adanya tentang marginal, tentang stigma negatif residipis ya. Sehingga saya di sini berupaya dan bertekad apa sih kelemahan atau kekurangan daripada pihak pemerintah daerah waktu itu ya, dan dinas terkait ya, dinas terkait, sehingga selepas daripada lembaga pemasyarakatan ini siapa yang bertanggung jawab sebagai atau yang bisa menaungi mereka mantan napi. Jelas kalau di dalam penjara napi ditanggung jawab oleh lembaga pemasyarakatan. Setelah di luar ya, siapa ini penanggung jawab, tugas siapa gitu, sehingga mereka harus mengulangi perbuatan yang memang tidak diharapkan ya, sehingga mereka butuh siapa sih dinas terkait yang memang tugasnya. Dan waktu itu saya berpikir ini harusnya ada pihak ketiga yang memang menjadi jembatan, yang memang bisa di luarnya bisa memberikan pembinaan lanjutan ya, agar mereka tidak mengulangi lagi, agar mereka bisa mendapatkan apa yang sudah mereka dapatkan, pembinaan lanjutan di luar ya, pembinaan lanjutan di luar, agar mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus yang mereka inginkan, yang mereka tidak pernah dapatkan di dalam sana ya, tentunya dengan bantuan pemerintah daerah gitu. Jadi dan sehingga saya bernekat dari tahun 2000 mendirikan dengan Pak Raja Nur Agung ya. Sempat dari tahunnya ini namanya jadi Against Kriminal karena saya sempat melihat peluang-peluang usaha waktu itu. Saya melihat contoh-contoh senior-senior yang memang pengusaha di Kota Bandung yang punya clothingan, yang punya distro ya, yang punya streetwear, itu waktu saya tertarik banget. Wah, luar biasa kalau punya brand ya, brand sekeren sehebat itu ternyata bisa mereka kaya raya gitu. Nah, ini saya punya mimpi, punya ini, tapi tidak punya duit, tidak punya modal gitu kan. Jadi saya karena memang pelaku dan juga saya sebagai mantan residipis, simple aja saya pakai residipis. Sempat Against Kriminal ya waktu itu. Akhirnya berjalan karena susah untuk mencari pengurus atau rekan kerja ya. Rekan kerja atau pengurus untuk mengurus saya itu sangat susah karena memang saya tidak punya duit, modal dengkul. Akhirnya saya meyakini suatu saat saya akan ketemu dengan orang-orang ya yang memang satu visi satu misi untuk nanti daripada kebiasaan buruk saya berbuat kriminal, sehingga saya berniat kiranya saya bisa berhenti daripada kriminal dan narkoba, hitung-hitung jihad buat diri saya. Dan siap konsekuensinya ketika saya susah, hidup sengsara, dan hidup dari mulai nol lagi, ya, membuka lembaran baru. Akhirnya, alhamdulillah saya konsekuensi dan sebebas daripada tahun 2002 akhir itu ya, sebebas hukuman saya 2 tahun setengah. Saya sempat introspeksi diri di dalam kamar kurang lebih 2 bulan karena saya
meskipun niat dan tekad untuk berhenti daripada dunia curanmor dan dunia narkoba, ya, di waktu bebas itu saya sempat introspeksi diri, memperbaiki diri di dalam kamar, dan saya betul-betul waktu itu memang menggigil banget, sakau banget ya, sakau banget ya, karena kecanduan putau. Dan di hari ke-60 hari, pada malam hari, akhirnya saya ambil keputusan kalau saya tidak berarti di dunia ini, ya Allah, ya Tuhan, izinkan saya untuk gantung diri. Tapi saya ingin masuk surga, gitu kan? Tapi kan nggak mungkin ya, dasar penjahat ya, licik ya. Dan keputusan kedua, kalau memang saya diberi kesempatan kedua untuk hidup yang kedua kalinya, ya, berikan saya kesehatan dan berikan saya kekuatan agar tidak pernah lagi melakukan narkoba dan kriminal. Ketika saya diberikan kesempatan kedua, di sisa umur hidup saya ini, saya akan abdikan sisa umur hidup saya ini dan mengabdi kepada mereka para mantan napi, mudah-mudahan tergolong ibadah. Akhirnya ya saya konsekuensi, ketika saya mempertahankan niat saya, akhirnya saya menjadilah yayasan air ini, ya, yayasan air ini dan salah satu komitmen konsekuensi saya terhadap Yang Maha Kuasa agar saya bisa menepati janji-janji saya mengabdi kepada mereka mantan napi atau mantan residivis di sisa umur hidup saya. Oke, banyak tentu jelas kendala-kendala terkait atau untuk keberlangsungan yayasan air ini ya. Tentunya dari sisi ini ya, kepengurusan ya, dari sisi pengurusan saja ini luar biasa repot sekali, bongkar pasang karena memang saya berharap ada salah satu sinergisitas daripada para mantan yang memang siap berjuang untuk melawan stigma negatif ini di kepengurusan yayasan air ini. Karena saya memang tidak sengaja mencari karyawan yang memang siap di kepengurusan yayasan air ini ya. Saya selalu dan memang berharap, karena jelas dari awal berangkat yayasan air ini modal dengkul ya, dan saya tidak meng-hire pengurus. Saya hanya berharap kepada yang di atas, sinergisitas ya, untuk menjadi dan siap berjuang di Yayasan Anugerah Ihsan Residivis ini melawan stigma negatif residivis. Ini pertama, seperti yang pemirsa tahu, rekan-rekan tahu, kalau di dalam Murfid Channel itu selalu ada saya ya. Entah di mana aja ketika konten pasti ada Heri Cuek. Jadi paling tidak saya sedikit banyak di sini sebagai apa ya, pensupport lah ya, pensupport agar punya memfasilitasi, mengakomodasi ya, terus mengelola admin Murfid Channel ini. Nah, tentunya saya makanya saya ada di dalam sana selalu itu Heri Cuek. Jadi ketika misalkan pemirsa menanyakan kenapa Murfid Channel sekarang jadi Heri Cuek Channel ya kan, seperti rekan-rekan tahu ya, Kang Pipit atau Kang Ica Naga sudah almarhum ya, jadi Murfid Channel makanya vakum ya, dan hanya ada Kang Murad saja, dan tentunya tidak akan jalan karena di situ jelas Murfid Channel, Murad Pipit ya. Jadi saya bikin nama itu Murfid Channel, dan saya izin klarifikasi dengan Kang Murad, dan waktu itu disaksikan oleh Bos Bubun dari Premen Pensiun ya. Nah, untuk klarifikasi dan juga izin daripada
mereka agar Murphy Channel ini bisa saya manfaatkan untuk saya Heri Coet, dan di dalamnya Heri Coet Channel ini untuk merekomendasikan sekaligus menayangkan kegiatan-kegiatan Yayasan Anugerah Insan Residivis, yang mana Heri Coet dengan timnya selalu keliling lapas-lapas ya, atau rutan-rutan terkait dengan pemasyarakatan dan pelatihan-pelatihan baik kemandirian maupun kepribadian yang tentunya setelah bekerja sama dengan yayasan dengan lapas tersebut ya. Dan juga tentunya saya ingin memperlihatkan kegiatan-kegiatan para mantan yang ada di naungan Yayasan Residivis dan maupun para mantan yang tidak di naungan Residivis. Kami akan selalu memperlihatkan kegiatan-kegiatan mereka para mantan, lebih yang baik yang sudah berhasil maupun yang belum hasil, atau daripada kisah-kisah nyata mereka selama misal waktu penangkapan polisi, waktu BAP, atau kisah mereka untuk mempertahankan hidup, atau hijrahnya mereka para mantan ke yang lebih baik lagi ya, insya Allah untuk kedepannya. Makanya saya ingin selalu, jadi tujuannya daripada saya mengganti channel Murphy ini menjadi Heri Coet Channel yaitu lebih ke memotivasi ya, menginovasi ya, dengan aktif kreatif produktifnya para mantan ya, dan saya support mereka nanti ya, ingin melihat agar mereka tetap semangat untuk mempertahankan hidup, juga semangat untuk lebih ke perubahan ya, perubahan sesungguhnya ya, agar mereka bisa membangun ekonominya dan juga sejahtera. Tentunya harapan-harapan yang baik-baik ya. Jadi semoga Yayasan Air ini seperti visi misi saya tadi ya, membangun ekonomi dan mensejahterakan para mantan, dan berharap Yayasan Air ini menjadi anugerah para mantan napi maupun mantan residivis. Dan jelas Yayasan Air lebih dan harus konsen di pembinaan lanjutan para mantan napi setelah mereka bebas di rutan ataupun di lembaga pemasyarakatan baik di Bandung, Jabar, dan juga Nusantara. Itu harapan-harapan saya terkait dengan Yayasan Air. Harapan saya terkait dengan Heri Coet Channel ya, tentunya dengan saya berharap dengan adanya Heri Coet Channel ini, saya selalu menayangkan, menginformasikan terkait dengan kegiatan-kegiatan baik pembinaan maupun pemberdayaan para mantan napi ya, agar publik masyarakat luas melihat, mendengar, mengetahui karya-karya daripada para mantan napi ya, agar mantan napi di Indonesia ini ya tidak pernah dimarginalkan, tidak pernah dipandang sebelah mata, tidak pernah dibilang sampah masyarakat. Karena saya yakin Heri Coet, mantan napi ya, atau mantan warga binaan pemasyarakatan itu bermanfaat untuk masyarakat ketika ada di tengah-tengah masyarakat, insya Allah ya. Terima kasih, nanti sampai jumpa lagi dengan saya di channel Heri Coet yang lainnya. Saya mohon doa dari rekan-rekan sekalian sekaligus pamit. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya meureun.